Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali dalam rangkaian program Marturia Ministry di hari Minggu tanggal 23 Januari tahun 2022. Hari ini secara khusus kita bersukacita bersama dengan Angki Katian Dago, Wariston Turnip, Joanna Pandiangan dan juga Putra Ananda yang merayakan hari ulang tahun pertambahan usia. Kami mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Mengawali aktivitas kita di Minggu Baru Anugerah Tuhan, Bapak Ibu Saudara, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Minggu baru yang Tuhan perkenankan untuk kami tapaki akan kami dasari dengan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Mampukanlah kami dengan hikmat yang dari Tuhan, sehingga kami dapat memahami dan memberlakukannya di sepanjang minggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 43 ayatnya yang pertama sampai dengan 14. Firman Tuhan berkata, "Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu, dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, 'Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita.' Lalu Yehuda menjawabnya, 'Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Jika engkau mau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu. Tetapi jika engkau tidak mau membiarkan dia pergi, maka kami tidak akan pergi ke sana. Sebab orang itu telah berkata kepada kami, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu.' Lalu berkatalah Israel, 'Mengapa kamu mendatangkan malapetaka kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa masih ada adikmu seorang?' Jawab mereka, 'Orang itu telah menanyai kami dengan seksama tentang kami sendiri dan tentang sanak saudara kita. Masih hidupkah ayahmu? Adakah adikmu lagi?' Dan kami telah memberitahukan semuanya kepadanya seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat menduga bahwa ia akan berkata, 'Bawalah kemari adikmu itu'?" Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel, ayahnya, "Biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku, maka kami akan bersiap dan pergi, supaya kita tetap hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Akulah yang menanggung dia. Engkau boleh menuntut dia daripadaku jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu, maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Jika kita tidak berlambat-lambat, maka tentulah kami sekarang sudah 2 kali pulang." Lalu Israel, ayah mereka, berkata kepadanya, "Jika demikian, perbuatlah begini. Ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat gandummu, dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan sedikit balsam dan sedikit madu, damar dan damar ladan, buah kemiri dan buah badam. Dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. Uang yang telah dikembalikan ke dalam mulut karung-karungmu itu haruslah kamu bawa kembali. Mungkin itu suatu kehilafan. Bawalah juga adikmu itu, bersiaplah dan kembalilah pula kepada orang itu. Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca dan renungkan bersama-sama pada pagi hari ini mengisahkan tentang kondisi Yakub dan anak-anaknya ketika Israel sedang dilanda bencana kelaparan yang hebat. Saat itu Yakub meminta agar anak-anaknya pergi ke Mesir untuk membeli sedikit bahan makanan agar mereka sekeluarga tidak mati kelaparan. Anak-anak Yakub sungguh ingat akan perkataan penguasa Mesir yang sebenarnya adalah Yusuf, saudaranya, untuk membawa adik mereka Benyamin jika mereka kembali ke Mesir untuk membeli bahan makanan. Pergumulan besar mereka alami, apakah akan membawa Benyamin atau tidak? Akhirnya diputuskan untuk membawa Benyamin dan Yehuda berjanji pada ayahnya untuk membawa dan menjaga Benyamin pulang kembali. Bapak Ibu Saudara, dari firman Tuhan ini kita melihat bersama bahwa gumul juang hidup juga dialami dalam hidup berkeluarga.
terlebih lagi ketika ada keputusan-keputusan yang harus diambil. Dari sini kita belajar bersama bahwa untuk setiap pilihan yang diambil, kita pun harus bertanggung jawab, bahkan berani ambil resiko atasnya. Dan yang tidak kalah penting, mintalah hikmat dan pertolongan Tuhan atas setiap gumul juang hidup yang dihadapi. Sepelik apapun itu, Tuhan pasti menolong. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sabda kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan kami bersama bahwa untuk setiap pilihan yang diambil, kami harus dapat bertanggung jawab, bahkan berani ambil resiko. Dan mampukan kami untuk senantiasa meminta hikmat dan pertolongan Tuhan atas setiap gumul juang hidup yang harus dihadapi. Kami yakin dan percaya ketika segala sesuatunya didasari dan dimulai bersama dengan Tuhan, maka Engkaulah Tuhan yang pasti menolong kami. Kami siap melangkah di minggu baru anugerah Tuhan. Kiranya hikmat, damai sejahtera, dan sukacita yang daripada-Mu melimpah atas kami, supaya di sepanjang minggu ini, bibir mulut kami menaikkan ungkapan syukur hanyalah kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Selamat hari Minggu. Mari tetap menjaga kesehatan kita masing-masing dan jangan pernah lupa untuk senantiasa bersyukur. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.